Selain itu nggak bisa. Kenapa Pak nggak bisa masuk? Wah, momen Pak itu. Asli momen ini. Tapi ya nggak bisa, tetap nggak bisa. Oke. Kali ini kita ditemenin mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Metro. Beliau ini pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro. Mas Ardianto, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana ini keadaan UM Metro hari ini, perkuliahan lancar atau masih daring nih Mas? Ya selama daring alhamdulillah lancar, walaupun kendala salah satunya mahasiswa itu mengeluh akan sinyal kemungkinan. Masih sinyal. Oh, banyak orang-orang jauh di luar Metro atau dari UM tuh? Banyak. Nah, ini Mas, apa terkait UM Metro tuh sebenarnya mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah UM Metro, kalau ngomongin universitasnya kan Muhammadiyah. Yeah. Apa semua itu dari Muhammadiyah toh? Kalau untuk kuliah itu nggak harus dari Muhammadiyah, nggak harus dari Muslim lah istilahnya, nggak harus. Kita menerapkan multikultural. Oh, multikultural. Gitu. Jadi yang non Muslim juga ada? Ada, bahkan banyak. Presentasinya ada 30 orang dari seluruh mahasiswa atau lebih Mas? Kemungkinan lebih dari 30 orang. Oh, jadi memang nggak cuman Muslim saja yang di sana dan nggak cuman Muhammadiyah saja. Nah, itu berpengaruh nggak Mas kira-kira? Enggak, karena di dunia pendidikan itu yang penting dan yang terpenting itu prestasi. Nah, sampean ini termasuk berprestasi nggak nih Mas? ya gini aja, kalau nggak berprestasi di akademik ya organisasi lah minimal. Pimpinan komisariat loh, berprestasi nih. Gimana ceritanya bisa jadi pimpinan komisariat? Kalau prestasi saya nggak pernah megang lah istilahnya, karena mungkin kelebihan saya bukan di prestasi, di akademik mungkin kurang. Tapi kalau istilahnya kelebihan di dalam sebuah digital lah istilahnya, kayak main laptop, ya salah satu contohnya desain. Mungkin saya bisa mengatakan ya walaupun tidak punya kelebihan tapi saya bisa untuk desain, karena ya alhamdulillahnya kerja juga di kampus itu di marketing dan promosi. Alhamdulillah yang di periode kemarin itu saya masuk di frontliner di pelayanan untuk penerimaan mahasiswa baru, dan sekarang digeser atau diteruskan di desainer grafis marketing dan promosi. Oh, jadi marketingnya di UM Metro itu sampai yang pegang berarti? Ya, yang pegang sekarang ada dua orang. Yang satu udah alumni tapi. Itu bentuk apa yang dipromosiin? Atau kuliahnya atau produk atau apa? Kalau untuk marketing promosi itu semuanya ya, semuanya yang sifatnya menjadi bahan promosi itu semuanya. Ya itu soft skill Pak. Ya soft skill mungkin. Jadi ya mahasiswa itu harus multi talent, tapi ya harus menekuni di bidang-bidang tertentu. Jurusan Mas Ardi ini berarti di IT? Bukan. Jurusannya di pendidikan fisika malah. Pendidikan fisika Pak. Terus dapat ilmu desain dari mana? Ya kalau cerita masa lalu sebenarnya dari SD lah. Dari SD itu orang tua mengatakan saya tergolong mandiri. Mandirinya dari tugas sekolah, ada PR apapun itu saya tidak pernah suruh bantu orang tua, suruh ngerjain orang tua, itu nggak pernah. Walaupun nilai saya di bawah 60 atau di bawah KKM itu ya intinya itu dari saya sendiri. Berarti di non akademik ada lebihnya ada kurangnya, di akademik ada lebihnya ada kurangnya. Jadi nggak pernah. Terus SMP dari SD juga itu seneng gambar. Pertama seneng gambar apapun itu dari SD itu jiplak apa itu udah hampir mirip. Terus SMP pernah juara sekolah, juara tingkat SMP itu lomba kaligrafi
dari SMP juara kaligrafi, bertahan selama berapa ya? Ya 3 tahun tapi di kelas 3 semester 2 itu udah kegeser sama adik tingkat. Terus lagi ke SMA alhamdulillah kelas 1 kelas 2 itu kelas 1 itu juara 1, kelas 2 itu kegeser lagi, kelas 3 alhamdulillah bisa juara lagi, dan tetap di kaligrafi. Kaligrafi. Itu tetap ngetop. Apa namanya? Enggak SMA udah enggak. Udah bikin kreasi sendiri sesuai kaidah itu kaidah kaligrafi. Ya prestasi ya, Pak. Berarti masuk UM jalur prestasi ya. Ya, saya kalau ngomongin prestasi itu kalau udah bersaing sama sekolah lain itu prestasi, tapi kalau masih di lingkup sendiri itu belum. Jadi mungkin masih soft skill lah. Oke, masih soft skill dan akhirnya hari ini dikembangin sampai di bagian marketingnya UM. Marketing. Waduh, kami bisa lihat desainmu di mana, Pak? Di admisi UM Metro. Oh, di admisi. Kalau website gitu ada? Website nggak pegang kalau website. Oh, website nggak pegang. Cuman desain aja. Nah, terus ketika kamu desain, sekarang jadi ketua umum kan? Iya. Kapan terpilih jadi ketua umum? Apa modalmu cuman bisa desain itu terus mencoba menjadi ketua umum gitu, atau sebelumnya udah ada keinginan tersendiri gitu, Pak? Kalau ketua umum itu sebenarnya nggak ada niat yang pertama, karena mungkin sadar diri akan kekurangan SDM mungkin nggak punya kelebihan di menjadi kepala lah istilahnya, nggak ada. Tapi ya alhamdulillah terpilih itu mungkin karena aktif di IMM. Oh, aktif. Ya. Jadi kalau nggak aktif itu malah nggak bisa jadi ketua umum. Kan menurut pandangan orang juga, orang betul. Penilaiannya gimana? Oh ini cocok, ini enggak. Itu kan berdasarkan musyawarah. Oh, jadi nggak ada pemira nih di UM? Ya mungkin 1-2 ada. Tapi kalau untuk di FKIP sendiri itu sistemnya musyawarah. Setelah musyawarah itu pemilihan itu bukan langsung pemilihan ketua, kan, tapi pemilihan formatur. Formatur itu apa namanya? Orang untuk dijadikan BPH. Oh, hanya di formatur saja tapi. Iya, formatur. Nah, nanti di dalam formatur barulah dibentuk ya jajaran-jajaran kayak ketua, sekretaris bendahara dan lain-lain. Gitu. Ya semoga lancar lah Pak Ketua ini dalam mendampingi dan menjalankan roda organisasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ketua Komisariat. Jadi ada BEM nggak sih Pak? Apa namanya? Kalau di kampus UM sendiri itu, kalau untuk BEM itu belum ada. Belum ada. Nggak tahu mau diadakan atau tidak. Yang jelas dari pertama kali kuliah itu nggak ada BEM. Dari awal Mas Ardi kuliah nggak ada BEM? Nggak ada. Sebelumnya mungkin tanya-tanya gitu? Ada, tapi di atas namakan koordinator komisariat. Koordinator komisariat. Ya. Terus kalau nggak ada BEM nih, kan hari ini mahasiswa secara eskalasi gerakan mahasiswa secara nasional, itu ada BEM, si BEMNUS, terus ya kumpulan para ketua atau para presiden mahasiswa. Nah itu UM hadir atau enggak? Ya kalau untuk itu kan urusannya dengan bidang organisasi ya. Itu ada di luar tetap ada. Ya istilahnya Korkom itu kan istilahnya sejajar dengan presiden mahasiswa, Jadi apapun kegiatannya ya tetap, kalau misalkan di luar mungkin dianggap sebagai presiden mahasiswa, ketua BEM. Oh iya Pak, karena kalau nggak ada kumpul bersama mereka mungkin hanya kecil yang pengetahuan sekota Metro ini, karena kan luas sih Pak. Hari ini isu-isu global nasional itu udah menjamur, apalagi menangani tentang kemahasiswaan tentunya kan ya. Di UM Metro total berapa sih Pak mahasiswa? Banyak nggak sih di UM? Total itu berapa ya? Kemarin tahun kemarin itu ada wisuda 900 sekian dan masuk
kuliah itu ada ya mungkin menginjak 1.200 Itu per angkatan. Per angkatan udah 1.000. Iya. Tapi dengar-dengar kan UM ini mahal, Pak. Ya. UM ini mahal daripada kampus-kampus yang ada di metro, Mas. Iya. Kan gitu. Lebih mahal daripada kampus-kampus yang di metro. Tapi secara yang didapetin oleh mahasiswa, Pak, sebanding nggak sih dengan katanya mahal? Emang benar mahal, tak? Kalau ngomongin mahal itu sebenarnya standar. Oh, standar. Karena UM sekarang kan nerapin yang namanya sistem UKT. Oh, UKT. iya. Jadi untuk intinya beda jurusan itu beda UKT. Dan untuk FKIP sendiri itu paling besar itu 4,2. 4,2. Pokoknya di pangkal 4 juta Iya, itu 4 juta itu. Di FKIP ya. Iya. Itu udah keseluruhan. Dalam arti nggak ada pembayaran lagi Nggak SKS ada, segala nggak macam. ada. Kalau dulu itu kan Iya. per SKS gitu kan, nanti SKS, uang apa lagi, SPP, bangunan kan. segala macam. Iya. Sekarang udah ada UKT. UKT jadi satu, dan satu itu dibayar 2 kali. Dua kali. Dua kali. Ringan berarti. Ringan. Ada jangka waktu. Pak, panjang nggak, Pak? Di awal semester sama di akhir semester. Di awal semester, di akhir semester. Ya sebelum UAS sama sudah UAS. Itu kalau misal aku nih jadi mahasiswa di awal semester bayar 2 juta lah ya. Ya. Boleh, apa ada kriteria harus 2 juta sekian atau Ada. Yang pertama itu SPP dulu. SPP dulu. Iya, SPP. Baru nanti pelunasan SKS sama aja. Oh, sama aja. Awal itu sekitaran berapa ya? 15 sampai 19. Nanti bayar yang kedua baru 2 juta sekian sesuai dengan SKS-nya itu. Jadi kalau mahasiswa akhir nih Ya. semester 7 ke atas Ya. tidak punya SKS, Pak, itu turun. Oh, turun. Berarti kalau misal cuma tinggal skripsi nih, Ya, berarti yang dibayar habis. skripsi, ya Skripsi habis. aja? Habis, Oh, Betul. gitu. Iya. Tapi mudah cepet lulus nggak sih, Pak? Gimana kata senior-seniormu yang Pak? Nah, kita kan Muhammadiyah ya, Universitas Muhammadiyah. Jadi cepat lulus itu nggak tergantung dengan akademik lah. Kita pinter di kelas enggak. Tapi kalau kita punya prestasi, aktif di organisasi, itu menjadi salah satu bahan kita cepat lulus juga. Iya, kalau ngomongin organisasi ya itu tadi, Pak. Iya. Yang beredar itu kan ngomong kalau nggak aktif di MM nggak mungkin jadi ketua. Itu bener nggak sih sebenarnya kayak gitu? Apa memang harus jadi aktif dulu di MM baru nanti bisa naik jenjang menjadi ketua umum di pimpinan komisariat ataupun koordinator komisariat itu tadi? Gimana, Pak? Ya itu tergantung dari kawan-kawan juga lah, dari kader-kader lainnya. Misalkan di formatur itu tadi itu ada beberapa laki-laki, berapa yang cewek kan. Nah misalkan ada 3 ya, yang menjadi bahan pertimbangan seorang pemimpin kan, walaupun nggak harus laki-laki, tapi kalau di MM itu kan harus laki-laki, diwajibkan laki-laki. Jadi ya ada 3 calon gitu di dalam formatur tadi. Oh, gitu. Jadi kawan-kawan dari formatur yang lainnya itu mau sepakat siapa yang jadi ketua, yaitu yang dipilih. Oh, gitu. Jadi nggak harus dia siapa, berasal dari mana, benar. berkapasitas dia kalau cocok menurut Ya. kriteria ya itulah jadi ketua. Nah, kalau ngomongin yang cewek ini tadi berarti ada pimpinan komisariat cewek? Kalau IMM sendiri nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Lah kenapa kok nggak ada? Ya karena seorang pemimpin itu kan kalau di dalam Islam kan itu laki-laki kan. Nah, makanya kita nggak nerapin cewek itu jadi pemimpin komisariat. Oh, gitu. Berarti udah ada aturan seperti itu. Tapi itu kan pembatasan kesetaraan gender, Pak. Ya, benar. Katanya kan kalau kesetaraan gender itu perempuan itu hari ini sudah harus bisa. Dan perempuan hari ini sudah setara dengan laki-laki ketika ngomongin tentang di publik atau di umum, atau apalagi di ketua dan lain sebagainya. Hari ini udah banyak, Pak, ketua-ketua bupati, ya, gubernur. Benar. Nah, itu track record sekarang aja, Bu.
yang bupati itu banyak sekali gitu. Nah, itu gimana Pak kalau nggak boleh perempuan di UM jadi pemimpin itu kan? Ya intinya dari dulu ya nggak ada pemimpin cewek untuk di IMM sendiri, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Itu khusus pimpinan komisariat atau? Iya, pimpinan komisariat. Tapi kalau di bawahnya kayak ketua HMPS itu baru ada. Oh, jadi hanya di komisariat. Iya, komisariat. Perkenankan. Nah, ini suatu saat nih Pak, kalau ada pilihan laki-lakinya yang ada di situ itu tidak berkapasitas dan hanya itu, terus ada perempuan yang berkapasitas. Itu gimana terusan Pak? Nah jadi intinya seorang pemimpin tuh kalau di IMM setahu saya yang diperkenalkan laki-laki. Tapi kalau ada cewek yang lebih menonjol di organisasi ataupun punya kelebihan untuk berorganisasi, dan cowok itu nggak ada basic sama sekali di pemimpin, itu tetap cowok jadi pemimpin karena pendongkraknya itu yang cewek tadi. Nah cewek itu tadi jangan dijauh-jauhkan dari pengurus organisasi. Salah satu contohnya ya bidang organisasi. Untuk mendongkrak ada khusus ada cewek namanya Pak? Namanya karena gini Pak, kalau hari ini perempuan itu tidak ada wadah, ya Amin yang ngomong tadi, Mas Ardi ini kan bilang untuk cewek itu belum bisa menjadi ketua komisariat. Secara tidak langsung cewek itu hari ini memang dipandang lemah Pak. Iya. Karena banyak sekali kasus hari ini yang itu diarahin ke cewek semua Pak. Tidak di mahasiswa, tidak di masyarakat, semua Pak. Itu ngarahnya ke cewek semua. Atau memang hari ini memang cewek itu sebagai titik kekerasan itu berjalan gitu loh. Apa titik lemahnya cewek di seperti itu? Kalau menurut Mas Adi ini gimana keadaan perempuan hari ini dengan bermacam-macam fakta yang berkembang tentang kekerasan seksual ini, gimana Mas? Ya cewek itu sebenarnya nggak lemah, cuman ya harus berani lah kalau untuk cewek itu. Walaupun bukan menjadi atasan pemimpin, tetap harus berani. Oke. Tapi pendidikan keperempuanan ada. Kalau di IMM itu namanya bidang imawati. Imawati. Pernah nggak sih Pak di UM itu ada kejadian yang sampai kekerasan seksual itu terjadi di UM sendiri? Kalau kekerasan itu belum pernah dengar dan mungkin nggak terjadi. Tapi kalau istilahnya sama-sama suka ya mungkin itu ada itu. Sama-sama suka. Ini antara mahasiswa atau antara dosen nih kira-kira? Ya bisa mahasiswa lah. Mahasiswa sama mahasiswa. Tapi ya nggak menutup kemungkinan dosen juga suka sama mahasiswanya Pak. Terus mahasiswanya menerima, apalagi di akhir-akhir semester itu kan turiskan menurut saya. Ya nggak sih? Karena ngurus-ngurus itu ya kan. Benar. Jadi kekerasan seksual saya rasa di situ. Benar. Itu gimana menurutmu? Benar nggak sih? Benar. Kalau di UM sendiri ya ada atau enggaknya belum tahu pasti. Tapi kalau bicarain masalah di akhir tadi ya mungkin ada yang bimbingan dengan dosen yang punya istilahnya nafsu tinggi lah ya bisa dibilang. Ya kalau mau cepet selesai ya seperti itulah. Oke. Abnormal Pak. Karena hari ini istilah yang muncul itu kan predator. Ya. Predator kampus yang ditujukan kepada dosen yang itu tadi kekerasan seksual kepada mahasiswanya. Berarti secara tidak langsung kan buaya hilang Pak. Buaya itu kan mahasiswa yang ditujukan itu. Iya. Nah kalau di UM sendiri nih kan Universitas Muhammadiyah. Jadi secara tidak langsung ini kan perempuannya itu tertutup semua. Iya. Nah itu indikasi kekerasan seksual masih ada nggak sih? Masih. Itu di kalangan dosen atau mahasiswa? Kalau ngomongin kekerasan mungkin
belum pernah tahu ya kalau itu. Ya mungkin di kalangan mahasiswa sama mahasiswa. Nah itu Pak, karena di luaran sana ada satpam, satpam. Nah, yang maksud saya Civitas Akademika gitu loh, maksud saya semua yang ada di kampus baik satpam, pegawai, dosen, mahasiswa, ya yang di lingkup kampus Universitas Muhammadiyah Metro, karena tersorot sekali Pak Universitas Muhammadiyah Metro hari ini karena kemarin kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Ma'ruf Amin. Nah itu gimana ceritanya bisa datang? Ya didatengin lah, terhormat sekali loh Pak. Saya aja bukan mahasiswa UM ngerasa, Metro didatengin. Ternyata datangnya di UM, Itu gimana ceritanya Pak bisa kedatangan itu Pak? Aduh namanya lupa. Tapi kalau untuk ceritanya itu sebenarnya UM itu hanya sebagai tempat apa ya namanya? Lokasi lah, lokasi untuk kedatangan. Jadi sebagai tuan rumah kedatangannya wakil presiden. Nah, kenapa kok di UM Metro? Kemarin itu dari apa ya? Lupa saya. Intinya ada yang kenal dari UM Metro gitu. Dari jajaran pemerintah gitu. Ada yang kenal di UM Metro. Nah, jadilah UM Metro sebagai tempat untuk kedatangan wakil presiden. Tapi sempat bertemu kan, Pak? Kalau saya sendiri nggak bisa. Kamu pimpinan komisaria, Pak. Masa nggak bisa, Pak? Nggak bisa. Karena kemarin masuk itu yang ditanya itu ada name tag nggak? Name tag itu panitia di dalam. Itu nggak ada name tag nggak bisa. Dosen yang bisa masuk. Nggak hanya dosen, intinya yang ditunjuk sebagai panitia itu yang bisa masuk. Yang bisa masuk. Selain itu? Selain itu nggak bisa. Kenapa Pak nggak bisa masuk? Momen Pak itu. Asli momen ini. Tapi ya nggak bisa, tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Media itu? Media aja itu nyorot kamera berdasarkan rektor kemarin ba'da sholat duhur itu naik mimbar, itu mengatakan dari atasan aja nggak bisa untuk meliput, bisanya kalau dari jarak jauh. Kemarin tanggal 23 iya ya. Iya. Waktu kedatangan Pak Ma'ruf Amin wakil presiden wakil presiden hari Kamis. RI Kamis kemarin itu berketepatan dengan kegiatan muktamar ya. Ya, mampir mungkin ya. Iya, mungkin mampir. Jadi kita mampir muktamar NU. Berarti memang ada korelasi nih hari ini tentang Universitas Muhammadiyah dengan universitas mungkin yang di luar sana, ada yang dari Nahdlatul Ulama gitu kan. Jadi bisa sekaligus sambang silaturahmi. Tapi ya maksud saya kan itu momen mahasiswa sendiri nggak bisa masuk, nggak demo kalian. Demo terus. Ya itu tadi Pak, kan momen kan ya. Momen sekali. Kapan lagi kita kedatangan Presiden Republik Indonesia di kala seperti ini ya. Tapi kedepannya UM ini pasti lebih maju lagi nggak sih Pak, menurut pandangan dari Ketua Kom ini? Ya, dan mungkin insya Allah maju kalau UM sendiri maju. Selain maju ya itu tadilah perlindungan perempuan juga digalakkan. Iya, digalakkan. Makanya di IMM itu ada bidang imawati, yang mana imawati itu cewek itu nggak boleh lemah, ya berani yang pertama ya. Terus ada pendampingan dari imawati sendiri yang lebih kokoh di dalam keperempuanan. Itu semua perempuan yang kuliah di UM dibekali itu nggak? Iya, dibekali semuanya. Tapi sekarang kembali ke mahasiswanya. Karena di dalam IMM sendiri sudah menyediakan tempat untuk imawati atau perempuan. Nah, jadi ya ikut nggak ikut itu tergantung mahasiswanya sendiri. Gitu. Kalaupun nggak ikut sayang. Iya, sayang sebenarnya. Ada tempatnya. Udah ada wadah. Terus edukasinya ada. Bekal untuk masa depan pun ada kan gitu. Benar. Ya tapi kasihan Pak kalau nggak dikasih ruang untuk jadi pemimpin Pak. Jadi ya mungkin itu yang terjadi gitu kan ya. Mungkin nggak sih ke depan akan dirubah itu Pak? Mungkin ya Mas.
Enggak. Nggak mungkin. Enggak mungkin. Nggak mungkin dirubah ya, tapi ya bukan berarti itu membatasi kan ya sebenarnya. Nggak membatasi, tapi lebih ke area tempat itu sudah tersedia loh. Ini untuk imamati, iya kan? Imamati ini untuk yang laki-lakinya dan ini untuk semuanya. Nah, ini Mas Ardi, kalau menurutmu nih, kan kali ini atau hari ini dengan keadaan kekerasan seksual yang sebegitu banyak, itu komentar tentang hukuman yang tidak sebanding banyak sekali ya. Yeah. Masyarakat awam itu ya mungkin netizen lah bahasanya. Kebiri lebih pantas. Kalau mahasiswa gimana? Kalau ada kekerasan seksual yang mungkin itu temenmu gitu kan. Nah, kamu akan berstatement seperti apa untuk hukuman yang pantas bagi pelaku tersebut, orang biadab lah bahasanya. Ya kalau ngomongin kekerasan itu ya gimana caranya, ya dipidana lah. Pidana karena kekerasan. Tapi kalau misalkan tidak ada kekerasan, suka sama suka, ya apa boleh buat. Istilah yo kon kendang rabi wae. Kan kendang halal. Tapi kan itu hal yang tidak baik juga gitu tidak loh. Tidak baik. Kalau pidana hari ini aja hukum di Indonesia itu katanya juga runcing ke bawah gitu loh, Pak. Dalam arti di kalangan bawah saja. Dosen itu ke atas kan udah kalangan elit Civitas Akademika. Ya enggak sih? Berarti pidana enggak masuk juga. Kalau enggak masuk gitu. Iya. Kita demo. Hukum sosial yang kita gunain. Cara barbar seorang mahasiswa. Nah, ini perlu diperhatikan bahwasanya mahasiswa itu memang pemegang siklus demokrasi di kampus gitu kan. Kalau birokrasi atau demokrasi di negara itu dipegang oleh rakyat yang berdaulat, tapi di kampus itu mahasiswa. Udah pernah demo belum, Bapak? Belum ya? Belum ada demo UM? Udah ada demo dulu. Terkait apa itu? Terkait dulu itu masalah eksternal. Eksternal. Ada eksternal yang mencoba masuk untuk di dalam kampus. Tapi semua sekarang aman, Mas Yan. Dalam kurung waktu 2 tahun inilah masa pandemi. Aman kalau untuk kampus sendiri. Cuman kemarin ada demo unjuk rasa mahasiswa IMM itu karena perubahan almet kampus. Perubahan almet. Ya. Dibikin kemeja atau apa itu? Berubah warna. Emang dulunya apa? Kita kan normal hijau tau. UM itu. Nah, kemarin ada perubahan, katanya mau dirubah warna biru. Ya, karena UM kan identitas warnanya biru ya. Nah, biru. Jadi dirubah biru semua. Kita demo gitu. Kenapa, Pak? Apa alasannya demo? Warna loh. Ya, terutama mungkin nanti hampir sama IAIN. Kita tetanggaan. Nanti nggak bisa bedain ini mahasiswa. Selip bisa masuk mahasiswa IAIN ke UM kan aman. Terus tiap organisasi juga kayak HMI, IMM, kami, terus PMII ya. Nah, itu kan punya identitas warnanya masing-masing. Nah, kalau misalkan UM itu mau dirubah biru, mungkin nanti akan sama kayak PMII ya. Nah, gitu. Terus kami demo, kenapa nggak dimarunkan saja? Karena internal kampus organisasi itu IMM punya warna marun terus gitu kan. Nah, ngapa nggak dirubah marun aja? Dan kemarin sempat demo dan diterima kembali lagi warna hijau lagi. Enggak berubah. Enggak berubah, tetap warna hijau. Tetap warna hijau. Kali demonstrasi Universitas Muhammadiyah Metro ini. Siapa yang kalian ancam itu? Ya, kita cuman unjuk rasa ke pihak rektorat. Sampai nurunin masa berapa ribu? Enggak ya, cuman berapa. Intinya yang terpenting itu kalau di demo itu audiensi kita diterima atau tidak.
Kalau demo itu hanya sebuah perkumpulan untuk menakut-nakuti lah. Nakut-nakuti kalau nggak takut semakin banyak ya, kalau orang dalamnya sedikit, kalau kita banyak dirobohkan nanti. Iya, nggak takut ya. Tapi UM kan masa banyak, sedikit aja udah bisa merubah regulasi, apalagi banyak kan gitu. Oh iya. Ya nggak apa-apa Pak, tapi demo hari ini kan udah beda ini esensinya untuk selfie. Iya benar. Ada yang pakai baju tidur demo, ada selfie masuk TikTok. Ya itulah sekarang. Nah, untuk Mas ini kan kita udah panjang lebar nih kita ngomongin tentang kekerasan seksual. Harapannya Mas Ardi sebagai pimpinan komisariat FKIP UM Metro nih, bagi perempuan di sana yang terutama korban hari ini menjadi korban kekerasan seksual, ada masukan ya Mas atau pesannya untuk mereka semua atau untuk ya mahasiswa terutama yang perempuan harus seperti apa saat ini? Kalau untuk perempuan untuk saat ini kita ngomong internal dulu ya. Di IMM itu sudah menyediakan wadah penguatan Imawati. Ada bidang Imawati. Ya kalau bisa ikut dan belajar bagaimana menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat, agar tidak ada ancaman atau kekerasan di luar. Oke. Nah, kalau misalkan sama-sama suka biar nggak tercemar, ya silahkan menuju ke halal. Nah di situ ketika ada kekerasan, perempuan itu punya pelindungnya laki-laki. Gitu. Nah selain itu juga menurut saya nih perempuan hari ini tuh harus berani. Ya berani. Yang terutama berani melaporkan. Ya benar. Kalau nggak dilaporin, ya ini seperti ini terus. Gitu loh. Oknum-oknum tersebut itu kan mencoreng nama baik instansi. Benar. Tapi kemarin itu ada juga Pak yang juga dilindungi. Instansi tersebut malah melindungi dosen kan itu kan kacau sekali. Nah terus nih bagi para mahasiswa umum ini tadi kan ngomongin tentang Imawati nih. Kalau mahasiswa umum itu sebaiknya kayak mana nih hari ini untuk nanggepi hal seperti ini, apa mau bikin gerakan satu aliansi untuk menangkal ini atau gimana baiknya? Baiknya ya ya terutama tadi perempuan itu kan harus berani di kalangan umum juga. Jangan pernah merasa takut, tapi jangan sampai kita menyembunyikan, perempuan itu menyembunyikan kayak ada kekerasan di luar kampus ataupun di dalam kampus, itu jangan sungkan untuk melaporkan. Nggak berani untuk melaporan ke atasan. Nah kalau misalkan perempuan itu punya teman laki-laki ataupun punya teman perempuan yang lebih lebih berani lah, coba cerita ataupun curhat lah, yaitu ke teman-teman, biar teman-teman yang melaporkan atau menindaklanjuti. Terkadang kan perempuan itu yang sifatnya pendiam itu nggak berani. Jadi kalian punya teman laki-laki, punya teman perempuan, ya silahkan curhat atau cerita agar semuanya teratasi gitu. Siap. Semoga perempuan-perempuan di Indonesia ini hari ini lebih berani. Ya. Karena kita mau bantu itu tidak bisa kalau orang tidak berani melaporkan kepada kita. Ya. Minimal mereka curhat kepada kita. Ada kejadian seperti ini barulah kita sebagai mahasiswa, Mas Ardianto ini dan teman-teman mungkin di luaran sana, ketua-ketua itu pasti ya, saya nyatakan pasti ya membantu akan penyelesaian pasti. Itu. Oke. Terima kasih Mas Ardianto, pimpinan komisariat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro. Sukses selalu Mas Ardianto. Amin. Salam buat teman-temannya. Semoga kita sama-sama bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, terutama Mas Ardianto yang hari ini menjadi ketua umum. Dan nanti untuk gerakan-gerakan Universitas Muhammadiyah kita nantikan bersama. Oke. Kurang lebih seperti itu pertemuan santai kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.